Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan pujian ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Sedalam-dalamnya hati kami Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami satu-satunya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa, jikalau sekali lagi Tuhan boleh percayakan kami membaca bagian firman-Mu dan bersama-sama akan merenungkannya. Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan kemurahan-Mu, Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam seluruh keberadaan kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi, yang Kau bayar dengan darah yang mahal. Izinkan kami boleh sekali lagi dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan beranugerah memakai hamba Tuhan di dalam semua carut marut hidupnya, kekurangan keterbatasannya, boleh sekali lagi memperkatakan perenungan firman Tuhan. Dan ajaibnya, jemaat boleh diberkati di dalamnya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, tolong berkati setiap kami dan puaskanlah dahaga jiwa kami oleh firman-Mu yang agung dan mulia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, berhala di dalam hati. Mari kita membuka bagian firman Tuhan, beberapa ayat yang akan kita baca. Dari Yehezkiel pasalnya yang ke-14, mari kita buka bagian firman Tuhan. Yehezkiel pasal 14 ayat 3. Ayatnya yang pasal 14 ayat 3, kalau Bapak Ibu sudah mendapat bolehlah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Ya. Lalu satu lagi bagian dari pasal 16 ayat 30 sampai 31a, bagian A saja. Pasal 16 Bapak Ibu Saudara, ayat 30 sampai 31 bagian A saja. 1, 2, 3. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam, yang membangun tempatmu yang tinggi pada persimpangan jalan dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Sampai sedemikian. Lalu bagian perjanjian baru, kita buka di Kolose Bapak Ibu Saudara, bagaimana terang di dalam perjanjian baru melihat penyembahan berhala. Kolose pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama Kolose pasal yang ke-3 ayat 5. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa itu yang sama dengan penyembahan berhala? Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, greedy, keserakahan. Semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara penyembahan berhala, Bapak Ibu, ini menjadi tema yang sangat penting dan utama di dalam perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru. Bahkan kalau kita mau detailkan dari kejadian chapter awal sampai di dalam penutup Wahyu, itu problematika hati yang menyembah berhala itu menjadi hal yang topik utama kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara. Menjadi musuh kekal umat Tuhan, anak-anak Tuhan, itu adalah problematika menyembah berhala. Umat Allah itu bergumul, berjuang mati-matian mengatasi ada satu hal dalam diri yang gak habis-habisnya sampai Wahyu. Yaitu apa? Hati yang terpaut kepada berhala. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan, aduh Bu, berhala itu sesuatu yang gambaran kuno ya.
mungkin ribuan tahun lalu lah topik berhala. Apa itu berhala? Patung yang dipahat. Apa itu berhala? Kayu yang diukir. Apa itu berhala? Seperti seorang gambaran tua yang pasif tidak berbuat apa-apa. Lalu kami yang aktif menyembah dia. Saudara, kalau Anda memikirkan berhala seperti gambaran benda mati yang disembah seperti ini saja. Wah, kita tuh betul-betul sebenarnya meremehkan ya potensi destruktif dari berhala yang memiliki kapasitas begitu besar untuk menghancurkan hati kita anak-anak Tuhan. Distrak, tidak bisa fokus kepada Allah. Berhala bukan sesuatu hal seperti patung sederhana seperti demikian. Yeskiel mengatakan, set up their idols in their heart. Ya. Terjemahan bebas beberapa itu, Alkitab mengatakan berhala itu orang-orang itu memahat, mengukir berhala itu di dalam hati. Berhala bukan yang di luar. Memang Alkitab bicara mengenai berhala-berhala yang di luar, yang dipahat, yang disembah manusia, yang kelihatan bentuknya. Tapi sebetulnya jauh lebih menakutkan adalah berhala yang Anda dan saya pahat di dalam hati kita. Susah sekali deteksinya. Dan kita akan melihat bahwa Alkitab itu jujur memberikan kita satu pengertian bahwa Allah yang kita sembah adalah Gods of Covenant. Allah yang bukan nun jauh di sana, yang somewhere out there, yang tidak berelasi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikat perjanjian, yang mengizinkan dia yang agung, mulia, yang besar, tidak terbatas itu untuk mengikat perjanjian dengan manusia berkaki dua seperti Anda dan saya ciptaannya. Yang hari ini bisa cinta Tuhan, besok bisa lupa. Allah mengikat dirinya kepada kita bahkan dengan guarantee, sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Keberadaan yang begitu agung, Gods of Covenant, Allah yang mengikat perjanjian dengan kita. Tetapi Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam Alkitab seperti ayat-ayat yang tadi kita baca, para nabi itu jujur mengatakan betapa penyembahan berhala itu dengan sebutan apa? Kamu itu umat Israel bersundal seperti perempuan-perempuan pelacur yang gak habis-habisnya melacurkan diri dengan berhala-berhalamu yang begitu banyak. Sehingga gambaran perjinahan secara rohani ya, penyelewengan rohani. Bangsa Israel gak bisa menyembah Tuhan, perlu ada Tuhan plus-plus. Entah itu lembu emas kah, entah itu Dagon, entah itu Asyera, Baal. Pokoknya kami gak bisa pegang Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Wah, impossible, gak bisa. Kami sembah Tuhan, tangan kiri kami pegang Tuhan. Whatever, tangan kanan kami pegang Tuhan. Tapi please deh Tuhan, satu tangan kami harus pegang yang lainnya. Ya, manusia totalitas diminta datang pada Tuhan. Wah, itu menjadi pergumulan habis-habisnya. Nggak mau Tuhan. Kasih totalitas buat Tuhan nggak mau. 30% oke lah, 50% oke lah. Ya, 75% masih oke lah. Kalau Tuhan tuntut semua, kita tidak mau. Maka kita akan menemukan ya. Terus menerus mereka Alkitab katakan kamu melacurkan diri ya. Seperti perempuan-perempuan sundal. Gampang terpuaskan dengan ilah-ilahmu yang lain. Bapak Ibu jangan remehkan berhala ya. Berhala itu Alkitab mencatat. Pertama kali kalau kita lihat kelihatan berhala dalam bentuk kelihatan waktu Israel membangun lembu emas kan. Saudara waktu orang diminta untuk mari kita membangun lembu emas. Kenapa? Ya udah kelamaan lah di Mesir 430 tahun bukan? Sudah biasa lihat berhala. Sudah biasa kalau menyembah Allah itu mesti ada sparklingnya. Mesti ada bendanya, mesti ada bling-blingnya. Nah itu baru namanya berhala. Sekarang menyembah Tuhan Allah. Aduh Tuhan Allah Israel gagah perkasa yang mana? Kami gak kelihatan. Kami kanan kiri lihatnya batu, pasir. Kami lihatnya panas. Kami butuh yang kelihatan. Maka Harun di situ. Mari kita bangun berhala. Saudara lihat ya. Antusiasme manusia itu membangun berhala tinggi sekali. Saudara akan lihat hanya diperintahkan apa? Kumpulkan perhiasan kamu. Kumpulkan semua barang berharga kamu yang exactly ya sebenarnya kalau saudara perhatikannya semua emas-emas itu ada di tangan bangsa Israel. Alkitab bilang karena Tuhan yang melembutkan hati bangsa Israel. Bangsa Mesir. Tuhan yang lembutkan hati mereka sehingga waktu bangsa Israel keluar mereka semua kasih perhiasan. Supaya apa? Supaya Israel kaya raya. Tidak.
Tuhan sudah kasih tahu sama Musa, semuanya itu akan nanti dipakai Tuhan di perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi akan dipakai untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saudara lihat ya, hati manusia kalau terlalu tertarik pada berhala ya. Mereka kasih semua emas, tahu loh. Mereka tuh ngerampok dari Tuhan. Tahu ini dikasih bukan punya saya. Ini Tuhan titipkan kepada kamu. Nanti Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Langsung mereka kasihkan emas semua berhala. Saudara lihat ya, manusia tuh punya antusiasme yang sangat tinggi terhadap berhala. Apa saja mau dikasih. Hampir sebagian Anda dan saya takut mengeluarkan uang atau warisan harta warisan. Orang Israel nggak ada takutnya. Tahu seberapa jahatnya orang Israel. Bukan emas perak. Anak pun akan dia kasih sama berhala. Begitu bukan? Catatan-catatan di dalam Alkitab mereka kalau lihat berhala. Mereka rasa apa yang mesti kita kasih ya. Semua udah kasih. Lalu mereka lihat anaknya. Kalau anaknya diminta pun dan di situ Anda akan menemukan. Tuhan jijik melihat mereka. Karena untuk sebuah berhala yang dibangun. Mereka berani bunuh anaknya untuk persembahkan kepada berhala. Hati manusia itu kalau sudah condong dengan berhala, saudara jangan main-main loh. Kita jadi orang-orang yang sangat irasional sekali. Apa saja, mau istri, mau keluarga, mau siapapun, mau apa kesehatan kita, harta, tidak ada urusan. Saya mau kasih persembahan untuk berhala. Sehingga saudara lihat ya, di dalam di dalam catatan perjanjian lama, itu saudara lihat antusiasme yang tinggi terhadap segala sesuatu yang namanya berhala. Tidak ada rasa takutnya, apa saja dia mau korbankan. Lalu saudara akan melihat ya bagaimana berhala itu kalau sudah mencengkram manusia. Waduh saudara, kalau tidak ada kasih karunia, putuskan itu. Saudara akan terus menerus seperti terbulat ya. Dari satu berhala ke berhala lain. Alkitab itu mencatat di dalam Hakim-Hakim. Tuhan kirim 12 hakim-hakim untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah apa sih di Hakim-Hakim? Kenapa harus kirim sampai 12 hakim-hakim itu ditutup dengan Simson terakhir? Kenapa? Problem utama cuma satu Bapak Ibu Saudara. Orang Israel kalau sudah tinggal di satu daerah kemudian nyaman. Langsung klik. Apa yang dipikir pertama kali? Bangun berhala. Kalau susah ingat Tuhan. Kalau nyaman pikir berhala. Itu manusia berdosa ya. Kalau deket-deket kematian, Tuhan ingatlah kami. Setelah nyaman masuk di dalam tanah perjanjian, bingung mau ngapain. Udah gak perang lagi, udah gak dikejar-kejar Firaun lagi, mulai nyaman. Langsung Alkitab bilang, Bapak Ibu saya pernah khotbah di sini ya, di Hakim-Hakim itu ada siklus. Siklusnya itu diulangi terus menerus, yaitu apa? Israel kalau sudah nyaman, mereka pasti bikin berhala. Kalau mereka bikin berhala, Tuhan murka. Tuhan murka, kirimkan bangsa-bangsa kafir, pukul bangsa Israel, gitu kan? Waktu dipukul, digebuk sama Tuhan, kirim bangsa-bangsa yang jahat, aniaya mereka. Sampai mereka, Alkitab katakan, mereka enggak punya rumah, mereka harus bikin apa? Goa. Supaya merayap di goa itu, saking sengsaranya. Enggak ada orang Israel punya rumah. Makan, minum, tidur seperti binatang, masuk di dalam goa. Aku susah teriak sama Tuhan. Lalu Tuhan kirim hakim-hakim untuk selamatkan mereka. Nah kalau sudah selamat, nyaman lagi. Pikirnya apa? Berhala. Alkitab itu catat apa? Lalu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu diulang-ulang di dalam hakim-hakim. Hampir 12 hakim-hakim semuanya sama. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Mau hakimnya sehebat seperti apa, nanti hakimnya menang perang. 20 tahun kemudian ingatnya berhala, gak bisa ingat Tuhan. Langsung apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Alkitab selalu memakai istilah, lalu mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Koma. Apa itu? Mereka berbalik dari hadapan Tuhan. Mereka menyembah Baal, whatever, Asyera, Dagon, Allah-Allah lain untuk menggantikan Tuhan. Dan di situ selalu ada siklus yang saudara lihat ya. Berhala itu punya cengkraman itu, maafkan ya kalau saudara lihat seperti cancer atau penyakit-penyakit dying. Sekali dia masuk ke tubuh saudara, saudara akan sulit melepaskan dampak dari berhala itu yang nempel ke tubuh, penyakit itu yang nempel ke tubuh saudara. Seperti berhala itu kalau sudah masuk ke dalam umat pilihan Tuhan, itu puter-puterannya cuma apa? Waktu digebuk Tuhan, lalu mereka menyesal. Perhatikan ya.
penyesalan itu bukan pertobatan Bapak Ibu Saudara. Itu dua hal yang beda sekali. Penyesalan itu bisa sekali tanpa pertobatan. Ya. Dan pertobatan bisa potensialis sekali bahkan melewati proses penyesalan. Karena apa? Kita akan menemukan orang-orang itu bahkan anak-anak Tuhan bisa menyesal tanpa bertobat. Penyesalan tanpa pertobatan. Loh emang beda ya Bu? Beda. Saudara lihat ya, penyesalan itu orang itu mengaku dia bersalah. Karena apa? Karena sudah terdesak. Karena dia melihat dampak akibat dosa dia. Kami dulu di STT itu ada, saya pernah cerita ya, mahasiswa yang nyontek ya. Itu harga mati. Langsung dipanggil dosen, langsung dikeluarkan. Nangis dia. Saya ingat sekali ya, Pak Tong tuh cuma tanya satu kalimat. Kamu pikir ya, kalau sampai kamu tidak ada satu orang pun tahu kamu itu nyontek, kamu menyesal tidak? Saya lupa pertanyaan penyesal atau bertobat. Intinya kamu mau berbalik enggak? Dia diem. Kenapa? Honestly, jujurly lah dari kita. Kalau nggak ketahuan, emang saudara mau nangis? Jalanin aja. Kebanyakan orang itu di area menyesal. Yaitu apa? Penyesalan karena dia sudah kepepet, nggak ada lagi, nggak bisa mundur. Lalu menyesal karena apa? Ada dampak dari dosa dia. Jadi dia menyesal. Kenapa? Malu, udah ketahuan semua. Lalu apa? Dikeluarkan dari STT. Ya malu. Itu lalu orang saya menyesal. Bertobat nggak? Enggak. Buat lagi, pindah STT lain lagi. Sama saudara. Saudara akan menemukan. Tapi apa beda dengan pertobatan? Pertobatan beda. Pertobatan itu dia bisa dengan sendiri mengaku dosa dia. Bukan karena dia takut di penjara. Takut harus dampak-dampak dosanya. Bukan karena terbongkar aibnya. Bukan karena harus melewati hukuman, tidak. Orang yang bertobat itu bahkan dia tidak tahu apapun tentang akibat dosa dia. Kenapa dia bisa bertobat? Dia langsung melihat dosa itu sebagai menjijikkan. Itu orang yang bertobat. Kenapa Tuhan saya melakukan hal yang begitu hina kepadamu? Waktu dia lihat Tuhan, dia lihatnya bukan sebagai Tuhan yang akan matikan dia karena sudah ketahuan dosanya akan permalukan, bukan. Dia lihat, kok bisa ya saya menyakiti hati Tuhan yang terlalu baik. Kesedihan dia adalah kesedihan seperti seorang anak yang datang sama mamanya. Maafin aku ya Ma, aku bikin hatimu susah sekali. Maafin aku ya, aku sudah menyakiti hatimu. Nah itu orang yang bertobat. Jadi beda ya. Beda ya orang yang bertobat dengan orang yang menyesal. Tapi saudara tahu tidak, kekuatan berhala itu hampir jarang bisa membuat kita bertobat. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang remukkan hati kita. Kita cuman berhenti apa? Menyesal. Itu kebiasaan orang Israel. Menyesal, nyaman dikit mereka akan buat lagi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita sekarang 10 berhala di dalam hati ya. Bapak Ibu, Martin Luther itu memberikan satu pengertian begini ya. Tidak kebetulan. Luther katakan tidak kebetulan di dalam 10 perintah itu. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua ada apa Bapak Ibu Saudara? Baru jangan buat bagimu patung. Baik itu di atas langit, di bawah bumi atau di bawah, di dalam air, di bawah bumi. 3 stages itu ya, di atas, di bumi atau di bawah bumi. Nah saudara-saudara, tapi Luther katakan apa? Tidak kebetulan jangan ada Allah lain di hadapanmu, itu di depan. Ya. Dan tidak kebetulan Musa itu membaginya menjadi 2 bagian. Jangan ada Allah lain, baru perintah kedua adalah apa? Jangan ada patung kan? Kenapa gak digabung jadi satu aja? Kenapa harus dipisah? Karena menurut Luther dia katakan, karena orang itu harus melewati pintu gerbang pertama. Nggak boleh ada Allah lain di hadapanmu, baru kamu betul-betul bisa menjalankan perintah kedua sampai ke 10. Percuma, ya dia katakan kita akan menemukan bahwa ada orang pikir dia itu bisa melakukan hukum kedua, ketiga sampai 10. Dia bisa, aku nggak punya patung Bu di rumahku, nggak ada patung, aku nggak nyembah patung, aku tuh menjalankan perintah kedua. Tidak heran ya, Musa itu bagi jadi 2. Karena apa? Bisa potensiali loh orang itu tidak punya patung di rumahnya, nggak nyembah patung, nggak buat patung, tapi dia punya Allah yang lain di hadapan Tuhan. Bisa jadi nggak?
Bisa. Jadi dibagi dua seperti itu dan Luther katakan, omong kosong. Kamu yang pikir bisa melakukan semua hukum 2 sampai 10, pintu gerbang pertama itu kamu harus beres. Kalau kamu bisa beres pertama, tidak ada Allah lain di hadapanku Tuhan. Baru masalah patung, masalah hari Sabat, masalah semua bohong, curi, bunuh itu baru bisa beres pelan-pelan ditata. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada orang itu yang mengatakan, loh tapi kan saya nggak berdusta. Bapak Ibu, banyak kali ya kalau kita lihat orang berdusta itu bukan masalah bohong sederhana. Kenapa orang bisa berani bohong? Kenapa orang bisa berani lalu bohong? Banyak kali orang berani bohong tuh kalau saudara tracing baik-baik. Saudara lihat, aduh dia berani bohong karena apa? Karena jaga image. Image itu segala-galanya Bapak Ibu Saudara bagi dia. Kenapa dia berani bohong? Karena dia takut ditolak orang, baru kita tahu. Baru kita lihat ini bukan masalah bohong. Ini masalah apa? Karena memang dia tidak bisa selesaikan hukum yang pertama. Jadi Luther katakan gak mungkin, omong kosong. Kamu mengatakan saya bisa 2 dan 10, cuman 1 saya gak bisa. Tidak kebetulan Tuhan taruh itu di depan. Karena pada waktu kamu bisa takluk yang nomor 1, baru kamu bisa melakukan hukum yang lain. Bukan berarti kemudian kita perfect, sempurna, tidak bisa berdosa. Tapi itu menjadi sesuatu yang peringatan di dalam keberadaan kita. Tidak ada Allah lain. Ada orang katakan saya berhasil hukum kedua, tidak sembah patung. Tapi bisa jadi dia tidak punya patung, tapi dia punya Allah yang lain dalam kehidupan dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu didesain Tuhan itu begitu indah ya. Waktu Tuhan mendesain kita sebagai ciptaan itu, Tuhan memberitahu kita itu gambar rupa Allah. Waduh itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Penghargaan, siapa kita? Identitas kita itu Tuhan katakan mirip Allah. Gambar rupa Allah. Mewakili Allah di seluruh ciptaan. Itu desain yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan mesti memberi apa? Nafas ilahi. Tuhan menghembuskan nafas ilahi dalam diri kita. Sehingga seumur hidup kita sampai kita mati. Ada nafas ilahi dalam diri kita. Itu yang mendesak kamu dan saya selalu cari Tuhan. Cari Tuhan. Ada dorongan. Gak bisa enggak. Ada nafas ilahi dalam diri kita yang selalu menarik kita itu. Ya karena tubuh kita kan karena Tuhan juga ciptakan kita dari debu tanah kan. Debu tanah itu membuat Anda dan saya punya potensi kebutuhan-kebutuhan yang fisik sementara. Makan, minum, kerja, seks. Debu tanah. Karena binatang juga dari debu tanah. Tapi saudara ada nafas ilahi yang membuat kita itu bergumul. Debu tanah ini menarik kita terus ke bawah, mengisi tanah. Sehingga hidup kita itu jadi sampah dibuang. Tapi ada nafas ilahi yang membuat, berhenti kamu. Kamu bukan seperti binatang. Kamu nafas ilahi selalu mau cari Tuhan. Selalu haus cari Tuhan. Omong kosong, gak mungkin ada orang yang namanya ateis itu gak ada Bapak Ibu Saudara. Ya orang yang berkata aku tidak percaya Tuhan itu gak ada saudara. Dia kata Roma pasal 1 ayat 18. Orang-orang seperti ini sedang menekan kebenaran. Menindas kebenaran. Mereka tahu ada Allah tapi mereka tidak mengucap syukur. Roma bilang begitu kan. Mereka tahu ada Allah, omong kosong saudara. Firman Tuhan yang katakan, tidak ada di dunia ini orang yang berani mengatakan tidak ada Allah. Tidak ada. Dia tahu Allah tapi menindas. Saudara tahu kata menindas itu persis sama seperti saudara ambil bola plastik atau apa itu? Bukan. Balon. Saudara lihat air menindas kebenaran, saudara ambil balon itu tekan ke dalam air itu. Saya tenggelamkan kamu balon atau bola plastik. Kemudian timbul lagi kan. Kayak gitu ya. Nggak bisa. Kamu tekan di sana, dia akan masuk tapi timbul di sana. Gambarannya persis seperti itu. Lucu ya. Paulus itu menggunakan istilah. Kamu seperti mau menindas nggak bisa. Karena apa? Waktu kita itu gambar dan rupa Allah Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan itu dengan keberadaan menyembah Allah. Manusia satu-satunya yang bisa berelasi dengan Tuhan. Waktu kita diciptakan Tuhan, we are so limited. Kita diciptakan bukan, tidak membutuhkan Allah, ya unlimited, saya self-sufficient, gak butuh siapapun. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Dari lahir sampai kita mati, bayi sampai kita dibawa ke kuburan, kita butuh Allah. Aku gak butuh Allah sambil menghirup oksigen gratis dari Allah. Aneh lah.
Aneh lah seperti itu. Jadi kita tetap membutuhkan Allah. Dan memang desain Tuhan seperti itu supaya apa? Supaya kamu dan saya worship Him. Kita didesain Tuhan itu bergantung pada Allah supaya apa? Menyembah Allah. Ya. Nggak ada binatang menyembah Allah. Keindahannya adalah kamu dan saya. Lihat alam semesta. Langsung kita bilang, apa itu? Aku memuji kebesaran-Mu. Menyembah Allah, ada respon. Binatang lihat lukisan, lihat perempuan cantik, lihat apa, lewat aja. Tapi kita lihat, aduh cewek ini cantik banget ya. Aku memuji Engkau Tuhan, tapi jangan lihat istrimu ya. Gitu kan. Aku tetap memuji Engkau Tuhan. Ya, pria-pria yang cinta Tuhan, tenangkan hatimu, luruskan pandanganmu. Gitu kan. Tapi saudara akan melihat waktu manusia itu harusnya menyembah Allah. Berhala tempatnya di mana? Waktu kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak mau menyembah Allah. Tapi ingat ya, saudara mengatakan saya tidak mau menyembah Allah. Omong kosong. Waktu saudara tidak mau menyembah Allah, pasti ada Allah yang lain yang saudara sembah. Kenapa? Ya memang desainnya kita untuk menyembah. Pilihannya cuman kamu tuh mau sembah Allah. Kalau kamu merasa terlalu gengsi, terlalu hebat. Saya tidak mau menyembah Allah. Saya tidak perlu Allah. Ya ada beberapa sains sekarang, waduh percaya Alkitab, wah bodoh sekali, saya tidak mau percaya Alkitab. Saya punya teori baru, saya punya hipotesa baru ya, manusia dari evolusi whatever dan lain sebagainya. Tapi menarik ya, waktu manusia tuh membuang Allah, dia pikir teorinya lebih pinter, lebih malu-maluin. Saudara nggak mau, saya percaya Allah mencipta saya nggak mau. Ya jadi sekarang kamu punya teori yang lebih bagus, ada. Kamu dari mana? Evolusi, itu lebih masuk akal. Oh ya, dari evolusi, itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi kamu dari apa? Oh dari primata yang karena seleksi alam. Yeile. Lu dibilang mirip Tuhan kagak mau. Mirip monyet lebih mau. Mengerti maksud saya? Sok pinter. Dipikir gambar rupa Allah, gak mau. Jadi kamu gambar rupa siapa? Pilihannya kan seperti itu. Tapi manusia berdosa seperti itu. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, kita harus pasti menyembah Allah. Celakanya waktu kita katakan saya tidak mau menyembah Allah. Guarantee. Ada Allah lain kok yang Anda sembah. Tidak mungkin enggak. Whatever, entah pekerjaan, entah apa banyak hal. Itu yang Anda sembah. Itu pasti saudara. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat definisi berhala ya. Oke. Ya, berhala itu kalau Bapak Ibu perhatikan ya, berhala sederhananya ada berbagai definisi tentang berhala ya. Misalnya Richard Case itu mengatakan berhala adalah segala sesuatu ciptaan yang terlalu dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan, dipikir berfungsi seperti Allah. Bagus juga sih. Segala sesuatu ciptaan yang dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan, manusia pikir berfungsi seperti Allah. Tetapi saya mau pakai definisi ini, berhala adalah segala hal yang paling kita inginkan, kita kasihi dan perjuangkan di dalam hidup ini selain Allah pastinya ya. Di dalam hidup ini untuk memberikan identitas, bahagia, bangga dan rasa aman. Itu pasti berhala Bapak Ibu Saudara. Semua hal yang kamu ingini, kamu perjuangkan siang malam, tidak ada rasa capek dan lain sebagainya. Yang untuk itu memberikan identitas pada diri kamu. Saudara, Alkitab itu mencatat ironis-ironis ya. Ada orang-orang itu, Alkitab tuh jujur mencatat. Saya ini dalam seri Courageous Woman ya. Belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ironis ya, orang yang membangun berhalanya itu tokoh-tokoh yang kebanyakan juga anak-anak Tuhan. Orang-orang seperti Yakub ya, wah identitas diri dia itu dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan satu perempuan yang amat sangat cantik seperti Rachel. Ya, dia berjuang, dia enggak ada, Alkitab bilang loh 7 tahun itu serasa beberapa hari saja. Ini asli kasmaran luar biasa ini. Mana ada kita perempuan di sini suamimu berjuang dapatkan kita 7 tahun kerja bakti. Enggak ada gitu ya. Enggak dapat apa-apa, sengsara kali dia. Tapi ada perempuan itu, waduh dia mati-matian, dia mengandalkan kekuatannya. Tapi kan ada gitu ya, orang itu ada ironi ya. Ada ironi dari rasa sakit. Rasa sakit itu tidak mendapat apa yang kamu inginkan, itu rasa sakit pertama. Tapi ada rasa sakit jenis kedua yang lebih menyakitkan. Yaitu mendapat apa yang kita inginkan tapi tetap tidak berbahagia.
Karena Alkitab mencatat setelah mendapatkan perempuan itu selama 7 tahun. Jujur honestly ya, kalau lihat di dalam Alkitab, perempuan yang paling dicintai Yakub adalah perempuan yang paling banyak membangkitkan stresnya Yakub. Gitu kira-kira. Ya, justru Tuhan mungkin kasih di depan yang buruk rupa lah seperti Lea. Lea itu juga ironis ya. Papanya enggak sayang dia. Saudaranya juga enggak sayang dia, iri sama dia. Yang wajahnya jelek juga bisa diiri yang cantik loh saudara. Jangan kira ya, identitasmu itu melekat pada siapa. Kalau saudara enggak punya identitas jelas di hadapan Tuhan, yang jelek iri sama yang cantik. Lea kepingin sekali secantik Rachel. Tapi ya ironis, yang cantik juga termehek-mehek. Lihat cecenya apa itu kakaknya yang jeleknya lebih jelek daripada dia. Kenapa? Yang ini punya di sana, yang sana punya di sini, semua saling iri. Lalu melekatkan identitas pada hal-hal itu. Yakub akhirnya dapat apa? Dapat Rachel. Tapi Alkitab katakan seumur hidup Rachel seringkali berantem dengan siapa ini? Yakub gara-gara apa? Rachel bilang kamu tidak bisa beri aku anak. Sekali lagi ya, Rachel itu identitas dirinya kepada apa? Saya harus punya anak, baru saya menjadi perempuan yang berharga, mati-matian sampai dia, maafkan ya, mengumpat pada suaminya. Kalau kamu tidak bisa beri saya anak, lebih baik saya mati. Lah perempuan banget. Kalau gak bisa beri anak, beri saya mati. Saya kadang-kadang kalau belajar liatin, aduh Tuhan. Lalu marah lah ya, Yakub katakan apa? Memangnya aku ini pengganti Tuhan yang bikin kamu tidak bisa punya anak. Yakub itu teologinya bener loh. Yang bikin kamu tidak bisa punya anak bukan saya. Kamu mikir dong, saya loh tidur sekali-kali sama cicikmu, sama kakakmu. Hamil lagi, rajin. Tiap tahun punya anak, ditowel sebentar-sebentar, hamil dia. Lah saya tiap hari tidur sama kamu. Jadi kesalahan pada pihak siapa? Kira-kira kan begitu ya. Wah perempuan biasa emosi, aku lebih baik mati. Hati-hati. Kalau aku enggak punya anak aku mati, ya sudah. Dia punya anak dan dia mati. Jadi orang-orang ini, saudara yang satu itu ya, identitas diriku yang mukanya jelek, maaf ya, yang wajahnya jelek. Identitas diriku adalah pada berapa anak yang aku punya dan berapa cinta suamiku padaku. Yang satu juga identitasnya seperti itu, berebut saudara, dan mereka membangun begitu banyak berhala dalam kehidupan keluarga ini. Sedih sekali ya, suami tidak bisa menjaga istri, tidak bisa melindungi istri terus pertikaian dan lain sebagainya. Maka saudara akan melihat ironi sekali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat berhala ya, saudara coba cek ya, apa sih selama ini yang saudara paling kasih ya? Aduh rohani banget ya Bu istilahnya. Yang saudara berjuang untuk itu dan tidak rasa berat untuk itu. Mati-matian, kerja 7 tahun pun gak dapat upah, it is okay. Mati-matian untuk itu dan itu memberikan identitas pada dirimu. Cek Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ketemu orang ya, saudara mau memperkenalkan diri itu sebagai siapa? Kenalkan, saya Bapak Saud, saya adalah Ketua BPH di Buaran. Dan sebentar lagi di pusat gitu misalnya ya. Saudara saudara coba cek belakang itu pesan sponsor yang saudara mau tampilkan selain namamu itu apa. Saudara perlu itu berikan. Ya kita ketemukan orang itu, kenalkan ya nama saya ini. Tapi gak bisa langsung berhenti, dia perlu ngadain. Oh saya tuh pelayanan di sini sekian lama. Lalu saya yang gereja itu mula-mula saya ikut ambil bagian di situ. Sampai dia cerita terus 10 menit tentang jasanya. Terus kita nanya, sebentar, nama Bapak tadi siapa? Sampai kita lupa tadi namanya siapa. Saking panjangnya penjelasan dia. Karena ya identitas dia pada itu semua. Loh ini bukan hal yang sepele loh Bapak Ibu Saudara. Kita menemukan ada orang hamba Tuhan ya. Pengurusnya itu lupa kalau hamba Tuhan ini tidak ada data kalau dalam sudah 3 tahun ini sudah jadi pendeta. Jadi dia liturgisnya bilang, di gerejanya ada pendeta tamu, lalu dia bilang, Bapak Ibu kita siapkan hati dengarkan firman Tuhan karena penginjil siapa misalnya, penginjil Saud, ya, makanya yang duduk paling depan itu akan sering ditowel namanya ya. Penginjil Saud yang akan memimpin kita, dia turun. Saudara tahu Bapak pendeta ini di depan perlu menghabiskan waktu hampir 10 menit untuk menjelaskan. Saudara tolong ya, hargai ya.
Saya sudah 3 tahun ini pendeta, dan menjadi seorang pendeta itu tidak mudah ya. Itu butuh pergumulan, itu butuh evaluasi, itu butuh semua. Jadi tolong ya hargai ya, saya tidak minta banyak gitu ya. Saya tolong sebutkan saya itu sebagai pendeta. Ngomong terus 7 menit. Saya enggak minta banyak, tapi kamu ambil waktu terlalu banyak gitu ya. Jelaskan saya pendeta. Saudara kan menemukan ya, gara-gara masalah sebutan penginjil dan pendeta, habis mimbar 10 menit untuk menjelaskan hal seperti itu. Jangan main-main saudara. Ada orang katakan, tolong ya sebelum seminar, saya itu sebutkan doktor, S3 saya, jangan nih. Kemarin saya datang ke gerejamu, kamu belum sebutkan doktor. Enggak mudah loh jadi doktor itu, sekolah untuk itu enggak mudah, tolong hargai. Saudara lihat ya, saudara sekarang tesnya itu adalah, saudara mau orang tuh kenal dirimu apa? Seringkali yang di belakang itu adalah sesuatu yang saudara, ini identitas saya melekat di situ. Saya aja di pusat Bapak Ibu Saudara, itu orang salah memperkenalkan diri. Kita kenal ada seorang ibu, ya ibunya duduk di belakang ya, yang juga saya tahu adalah guru sekolah minggu di cabang A. Dia maju ke depan, saya bukan di cabang, saya guru sekolah minggu di pusat ya. Dan sudah 3 tahun ini saya melayani di pusat, itu penting loh saudara. Catet, pusat, lu cabang, lain. Minggir. Pusat. Ya ada orang perlu pesan sponsor apa? Saya sudah, ini tahun keempat saya KKR regional di pusat. Atau tolong doakan ya, saya kali ini tidak ikut pelayanan di pusat. Tetapi 3 tahun lalu saya di pusat. Rohani banget saudara. Rohani banget. Nah, saudara gimana meneliti semua hal-hal yang seperti demikian ini? Maka saudara kan lihat ya di dalam bagian ini, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu rasa aman, apa yang bikin kamu tenang aman. Oke, semua boleh rusak, ini boleh apa yang bikin saudara itu tenang, bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, bisa bikin saudara bahagia. Cobalah cek saudara. Lalu apa yang saudara bisa banggakan? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu serius loh, mengatakan waspadalah. Ya, itu peringatan yang penting, jangan main-main loh. Ya, identifikasi berhala itu waspadalah terhadap segala berhala. Ini ayat terakhir di dalam surat 1 Yohanes ya. Ketika bicara panjang lebar tentang doktrin, tentang persekutuan dengan Tuhan, ditutup dengan kalimat apa? Bukan aku berterima kasih, aku mengingat kamu. Enggak, kalimatnya pendek. Ini ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Waspadalah terhadap berhala. Kenapa? Karena Yohanes tahu, sekalipun doktrinmu itu kuat, kamu pikir kamu bersekutu dengan Tuhan. Walah, gereja Tuhan itu udah habis-habisnya, mau doktrinnya kuat seperti apa. Potensialnya paling besar, gak bisa mengenali berhala yang dipahat di dalam hati. Bentuknya apa? Segala berhala. Berarti berarti plural ya. Ya, bukan bentuknya satu singular. Banyak berhala Bapak Ibu Saudara dalam diri Anda dan diri saya. Dan Alkitab kasih menarik ya, karena John Calvin itu memberikan satu pengertian tentang definisi berhala beda dari Anda dan saya tadi ya. Calvin katakan hati manusia itu seperti pabrik berhala. Bagus. Bapak gereja ini katakan hati manusia itu pabriknya berhala. Pabrik Bapak Ibu Saudara. Bukan tokonya, bukan. Pabriknya, dia akan terus ciptakan berhala-berhala yang baru. Kenalilah hati kita, karena Alkitab itu juga bilang kita mesti yang paling kita takutkan itu kedalaman hati kita. Mari kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Alkitab mau kasih tahu, mau tahu tidak? Hal yang paling intrik, paling jahat, paling tricky. Waduh, jenderal-jenderal mau perang taklukan musuh itu langsung tobat-tobat sama apa? Hati manusia. Tidak ada yang lebih licik daripada hati manusia Bapak Ibu Saudara. Hatimu dan hatiku, Alkitab lihat seperti batu hati mereka. Siapa yang bisa tahu? Saudara, hati manusia tuh menyimpan kebusukan tuh luar biasa saudara. Hati manusia tuh menyembunyikan berhala itu di belakang dengan banyak hal. Ya, hati manusia tuh tukang tipu yang paling besar, dan penipuan yang paling besar dan paling sukses adalah kalau Anda dan saya itu bisa menipu diri sendiri. Itu penipuan paling ironik sepanjang sejarah adalah
Kita akhirnya berhasil menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita nggak punya berhala. Penipuan paling besar, Alkitab katakan tidak ada. Setiap kita orang berdosa ada berhala-berhala yang kita simpan baik-baik di dalam diri kita. Dan Tuhan bilang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kamu pun dan saya pun tidak tahu. Ayat bawahnya adalah apa? Tetapi akulah Tuhan yang melihat hati. Bagus ya. Tidak ada manusia tahu. Kamu bisa tipu istrimu, pendetamu, bahkan berhasil menipu dirimu. Oh, saya ke gereja kok. Orang-orang yang menipu dirinya adalah apa? Sebetulnya dia itu penyembah uang luar biasa. Berhalanya itu uang. Tapi dia bisa bilang gini, saya betul-betul adalah seorang laki-laki yang pekerja keras. Saya bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Dia bisa sembunyi di situ bukan? Ya, dia bisa berkatakan orang-orang yang begitu mencintai uang menyebut dirinya sebagai pekerja keras. Bisa jadi benar Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menemukan bahwa a half truth bukanlah kebenaran at all sama sekali. Itu bukan satu kebenaran. Orang yang begitu mencintai anaknya, bahkan kata Alkitab itu siapa? Eli. Kamu menghormati anakmu, Imam Elia. Kamu menghormati anak-anakmu lebih daripada kamu menghormati aku. Itu teguran Tuhan sama Imam Eli. Tetap gak bertobat Bapak Ibu Saudara. Kamu lebih takut anakmu daripada aku. Beberapa orang yang menyembah tanda kutip anaknya itu segala-galanya. Keberhasilan anak-anak itu segala-galanya. Anakmu di mana? Oh, yang sulung lagi di Australia. Yang bungsu ya gitulah. Lagi di Singapura ya, tapi gitulah doakannya masih bergumul anak-anak ini. Yes, gitu ya. Gitu. Anakmu di Singapura, di Australia, anak gua lulus juga kagak, mungkin susah. Tapi ya gitu ya. Itu kayak dulu itu kalau hati manusia itu di zaman kita kalau ujian itu teman saya tuh nanya, Mer, lu dapat berapa? Enggak. Semua dapat. Lu dapat berapa? Lihat kan. Dapat berapa? 3. Lu dapat berapa? Ada kebahagiaan ketika melihat orang lain tuh lebih menderita dari kita ya. Lu berapa? Gua 0,3. Gitu ya, lumayan gua 2 gitu ya. Heran ya, manusia tuh ada sakit jiwanya gitu ya. Bahagia kalau orang lain lebih rendah daripada dia. Susah sekali, aduh. Tanya mereka semua kejar saya. Mer lu berapa? Enggak. Lari-lari saya. Kemana kamu? Enggak lah jelek. Tarik dulu. Lalu apa? 6,7. Ngamuk mereka. Oh dasar lu 6,7 kita 0, sekian 1 sekian. Enggak lah jelek. Hati manusia itu bisa kayak gitu ya. Bisa enggak lah saya enggak ada apa-apanya. Tapi kamu bagus kok pinter. Oh enggak. Bener ya? Kira-kira gitu ya. Itu manusia kan gitu. Tricky sekali ya. Manusia itu bisa seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Maka hati manusia itu menyembunyikan. Bagi beberapa orang itu, saya melayani Tuhan. Ya. Dia itu pelayanan itu segala-galanya. Pelayanan itu segala-galanya. Tapi sebenarnya bukan karena dia mengasihi Tuhan. Tapi dikatakan saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Coba saudara, ada problem aja di dalam pelayanannya. Ada sesuatu yang mengecewakan dalam pelayanannya. Ya, ada sesuatu yang tiba-tiba kemudian pelayanannya dipindah kepada orang lain misalnya. Wah dia akan marah sekali. Karena apa? Karena enggak sih, ada banyak orang itu bisa pakai itu. Prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Uang itu tidak pernah menjadi berhala kita, sesederhana itu. Kita bilang, kamu itu ya kerja, uang itu jadi berhala kamu. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Uang itu selama-lamanya ada di bawah kaki kita. Kan Tuhan suruh kita berkuasa atas segala sesuatu. Uang itu tempatnya di mana? Di bawah. Uang itu tidak mungkin naik ke atas. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Uang tidak mungkin jadi berhala kita. Tetapi uang bisa melayani berhala yang ada dalam hati kita. Bisa ngikuti mau saya? Orang itu kerja keras. Kita ada seorang katakan, orang ini ya Bu kerja keras. Betul-betul cinta uang. Sahabat saya sendiri katakan suaminya itu cinta uang. Tapi kita tahu enggak. Bukan uang itu yang jadi berhala. Uang itu cuma melayani berhala yang lebih horor di belakangnya. Yang dipahat di dalam hati itu loh. Yaitu apa? Butuh pengakuan orang lain bahwa saya hebat. Diakui sebagai orang kaya itu segala-galanya. Bukan uangnya. Tapi pengakuan, penerimaan. Haus kuasa. Saya Bapak Ibu Saudara, singkat cerita ya, punya seorang sahabat waktu kecil
papanya orang Kristen menikah dengan orang tidak agama, tidak satu agama ya. Lalu mamanya ini bertobat jadi Kristen. Papanya malah selingkuh tinggalkan mamanya. Mamanya dari agama lain jadi Kristen. Sakit-sakitan di masa itu kita belum tahu ya. Kalau itu sepertinya kanker paru ya. Saking susahnya. Kita sebutnya dia seperti apa ya. Sakit paru-paru aja, TBC begitu. Tapi kemungkinan seperti itu. Hidup begitu susah. Yang sulung itu teman saya Bapak Ibu Saudara. Kuburkan mamanya. Saya ingat sekali waktu kami masih sekolah dia bisa sumpah gini. Saya mati-matian akan kerja. Saya akan besarkan 3 adik saya, tidak akan minta uang sama keluarga papa. Saya akan buktikan saya bisa. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia jadi tukang loper koran, jual keripik. Dia lihat cara orang itu tambal ban, pekerja keras luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mati-matian sampai rasanya apa aja dia bisa. Jadi dia punya bengkel, jadi dia masak. Bisa jadi, ada orang itu pegang bengkel, obeng, kagak mungkin bisa pegang sutil. Ya. Tapi orang ini luar biasa, multi talented, dia bisa semua. Sampai lama saya kuliah jadi hamba Tuhan tuh ketemu dia, istrinya bilang, Mercy kamu mesti ngomong sama dia, suamiku terlalu cinta uang. Lama-lama saya ketemu karena saya tahu latar belakang, saya cuma bilang, suamimu itu kelihatannya cinta uang. Tapi uang itu cuma dia pakai untuk menutupi yang ada di dalam dirinya. Ada lubang yang kosong, yang seharusnya, lubang kosong itu cuma bisa diisi oleh Allah. Ya tetapi dia isinya itu dengan uang. Istrinya belum bisa ngerti ya itu susahnya kalau ngomong sama orang doktrinal ya. Lubang kosong di mana yang lubang? Ya. Maksudnya apa? Gitu ya, tanya seperti itu. Lalu saya bilang, enggak, suamimu itu berhalanya dia yang paling buat adalah apa? Pengakuan bahwa saya hebat. Kontrol bahwa semua orang harus di bawah saya. Pengakuan bahwa jerih lelah saya ini berharga. Kalau dia sudah dapat itu, uang itu sebenarnya hanya melayani dirinya sendiri. Melayani kebutuhan dia paling besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya ini seringkali miskonsep ya, disconnection ya. Kebutuhan akan apa? Coba Bapak Ibu Saudara. Penerimaan, cinta kasih, pengampunan, diterima bukan karena kita hebat. Semua penerimaan seperti itu penerimaan yang apa? Itu penerimaan yang tidak terbatas kan. Coba saudara, kasih itu ada batasnya enggak? Orang kepingin dikasih itu tidak terbatas. Nah saudara, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, manusia pakai yang terbatas, uang untuk mengisinya. Itu kayak anak kecil itu kalau main itu ya Pak, kotak-kotak ya, di sini kotak-kotak. Dia langsung ambil bola, dia paksa masuk ke kotak. Apa ya istilahnya? Disconnection ya, gak nyambung. Dia paksa masukin ke situ, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya kebutuhan yang paling besar itu dipuaskan dengan cinta yang tidak terbatas. Penerimaan yang tidak terbatas. Dimengerti Tuhan dan dikasihi. Saudara-saudara, ada seorang istri, ya itu contohnya paling dekat saya lah, enggak usah sebut seorang istri lain-lainnya ya. Saya waktu ngerawat suami saya, sakit-sakit, suami saya berusaha jadi istri yang paling baik, merawat dia semua waktu sakit. Selesai itu ada satu tengah-tengah waktu, di tengah-tengah kemo itu emosi dia jadi naik turun ya. Tiba-tiba dia bentak saya ya. Waktu dia bentak saya, waduh saya sangat terluka sekali ya, biasalah. Ya, tapi tidak biasa juga sih seharusnya ya. Saya lalu pergi ke kamar mandi, lalu saya mulai sedih, Tuhan. Saya tuh berharap ada orang yang sebetulnya itu bisa memahami hati saya, orang yang bisa menemani saya, orang yang bisa menghargai saya, orang yang apa ya bisa menerima saya, menghargai saya. Makin saya ngomong yang begini, Tuhan ingatkan dia. Emang ada laki-laki kayak gitu di dunia? Ada enggak laki-laki yang tanpa kamu ngomong, dia langsung ngerti apa yang kamu mau. Hei perempuan, wake up gitu ya. Ada beberapa perempuan tuh adalah, suami saya setiap ulang tahun selalu lupa ulang tahun pernikahan saya. Ya sudahlah, kurang 1 hari 2 hari kamu kasih tahu. Ya enggak seru lah Bu, kayak gitu. Gimana masa, besok ulang tahun pernikahannya, jangan lupa beli kado. Lah terus mau apa? Ya kita enggak perlu ngomong, dia langsung tahu sendiri. Oh kawin sama ahli nujum kalau gini nih kira-kira ya. Ya
Hei perempuan, apa sih yang kita mau? Yang selalu mengerti kita. Kita belum ngomong pun dia sudah memberikan. Lah ini kan kita meng-abuse ciptaan. Ciptaan itu kita abuse supaya memikul tanggung jawab pencipta. Nggak mungkin bisa. Siap-siaplah kau kecewa dan lubang itu selama-lamanya akan kosong. Waktu Tuhan bilang, emang ada laki-laki kayak gitu di dunia? Lu belum ngomong dia langsung ngerti. Terus terus kamu melayani dia, terus dia pasti selalu terima kasih. Emang ada laki-laki kayak gitu? Terus saya pikir, gak ada ya Tuhan. Emang ada ya? Ya cuman di sinetron Korea aja kali ada ya. Cuman di sinetron Korea, kau lihat Hyun Bin sama Seo Jin. Kita gak ngerti di belakang tawurannya seperti apa, kita gak ngerti ya. Lalu waktu itu saya diingatkan Tuhan adalah apa? Semua kekecewaan kamu terhadap suamimu itu untuk menunjukkan berapa besar berhala yang kamu bangun. Ya, nggak mungkin ada yang bisa orang menjaga kamu seperti itu, Mercy. Itu terlalu muluk. Itu bahasa saya itu kamu itu mengabuse ciptaan untuk memikul tanggung jawab pencipta. Yang belum menikah ya, kalau kamu mau menikah, kenapa kamu mau menikah? Saya mau berbahagia, pasti sengsara. Sudahlah, gitu. Kamu makin punya utopia, saya mau bahagia. Kamu tuh seperti orang jalan di padang gurun fata morgana gitu loh. Mengejar-ngejar bahagia, lalu kamu kira air di situ, kamu minum, ternyata pasir. Udah pasti kamu sengsara. Kenapa? Karena gak mungkin kamu bisa bahagia. Gak mungkin dua orang yang sudah jatuh dalam dosa, ketemunya udah gede, dan maafkan, sama-sama punya harapan bahagia. Yang ada itu adalah bahaya. Ya, kenapa kamu tidak membahagiakan saya? Dia juga nuntut, kenapa kamu tidak membahagiakan saya? Lupa bahwa bahagia itu bonus yang Tuhan berikan. Saudara, kita tidak bisa mengabuse pernikahan untuk membahagiakan kita. Saudara harus mencukupkan diri bahagia dulu dengan Tuhan. Baru saudara bisa menikmati cinta kasih dari suami, anakmu dan lain sebagainya. Saya tegur satu orang ibu dalam konseling ya. Kamu itu terus dalam konseling 1 jam. Bisa belasan kali kamu kepingin, saya pingin suami saya mencintai saya pingin suami saya mencintai saya. Rasanya kalau saya jadi suamimu tuh juga stres loh dengerin kamu ngomong kayak gini. Ya saya gak mau bakal saya. Kamu tuh intinya ya, kamu berdamai dululah dengan dirimu. Kamu bisa enggak menikmati Tuhan lebih dulu, lebih daripada semua. Saudara, kalau saudara memaksa semua orang itu untuk memenuhi lubang yang kosong, saudara akan menemukan, saudara sedang membangun banyak berhala di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan bahwa seringkali, kadang-kadang ya, suatu orang ibu ya, sepertinya dia tuh mencintai suaminya. Saya cuma mau ibu suami saya tuh mencintai saya. Saya cuma mau cinta kasih dia. Saya mau anak-anak itu sama-sama melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tuh ngomong panjang. Saya bilang gini, kamu itu ya your idol paling besar itu adalah gambaran ini loh, keluargaku adalah keluarga sakinah mawadah waroh, apa ya itu tadi. Ntar salah ngomong gue. Ini loh keluarga ideal. Ya, kamu bisa enggak memikirkan bahwa ya kadang-kadang makanya saya pikir anak-anakmu stres berada di dalam diri kamu. Saya cuma minta suami saya tuh sehati sama saya, mengasihi saya. Supaya tidak melihat perempuan yang lain. Oh oke, supaya tidak melihat perempuan yang lain. Sebenarnya perempuan ini enggak mengasihi suaminya loh. Dia ketakutan kalau suaminya ngelirik yang lain. Waduh, ini mempengaruhi pembagian harta warisan. Tidak aman aku. Bisa ngikuti mau saya saudara. Kelihatannya seperti itu. Setelah kita ngomong-ngomong ujung-ujung. Ya gini kan Bu, ini kan kalau sampai lihat perempuan itu gimana ya. Itu kan mesti ini rumah sebelah sana. Ini perusahaan ini. Nanti saya dapat apa. Balik-balik ya gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kok saudara akan melihat ya sebenarnya itu semua melayani yang paling dalam di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Mazmur 135 ayat 15 sampai 18, Pak Limbong ada di sini Pak? Ya boleh jemaat sekalian tolong buka ya. Saudara akan melihat prinsip pattern dari berhala itu mencetak hidup kita. Tolong Pak Limbong baca untuk kita.
Mazmur 135. Berhala bangsa-bangsa Ya, adalah... belum semua buka ya Pak, tolong boleh sabar sebentar Ibu, saya lihat berapa masih buka-buka. Bapak Ibu mari kita lihat ya bagaimana data Alkitab tentang berhala ini dan jadi tanda awas buat kita. Silakan Pak. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Pak Limbong. Saudara lihat ya, jangan biasakan saudara memelihara berhala dalam dirimu. Alkitab katakan, mau tahu, seperti itulah orang yang membuat berhala. Ngeri ya. Berhala itu apa? Punya telinga ndak dengar, punya mata ndak lihat, punya mulut ndak bicara. Kira-kira demikian. Nah saudara bisa bayangkan, orang yang punya telinga ndak dengar, mata ndak lihat, mulut ndak bicara. Terus Alkitab bilang apa? Seperti itu juga lah orang-orang yang membuat berhala kayak gini. Jadi kayak apa? Jangan main-main saudara. Berhala itu memiliki dampak merusak dalam hidup kita, itu yang dia rusak apa? Semua yang namanya relasi. Berhala itu memiliki kapasitas menghancurkan apa? Relasi. Coba saudara lihat, berhala itu punya telinga tapi gak mau dengar. Punya mulut tapi gak mau bicara sama kita. Itu apa? Berhala itu gak punya relasi apa-apa terhadap Anda dan saya. Ya dia somewhere out there, kita tinggal nyembah-nyembah dia. Gak perlu, bukan seperti Allah yang engkaulah anak yang kukasihi. Itu Tuhan yang hidup seperti itu. Berhala no relation Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda dan saya lebih suka hidup dengan pattern berhala. Alkitab katakan apa? Seperti itulah juga orang yang membuat berhala dalam hatinya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya yang biasa terus menjaga berhala dalam diri kita. Hidup kita gak punya relasi kayak berhala. Autis rohani. Autis rohani, gak perlu kanan kiri. Lalu apa? Sama Tuhan juga kayak gitu. Saudara gak perlu relasi. Ya relasinya kayak ke Gunung Kawi. Saya pergi ke gunung, saya kasih sesajen sama kamu. Ya, relasi dengan, jangan lupa ya berkati saya. Ya. Saudara tahu di dalam gereja orang perlakukan Tuhan itu kayak berhala. Di mana? Di gereja saudara. Perlakukan Tuhan kayak berhala. Di gereja tuh paling subur seringkali timbul segala berhala. Kayak orang datang ke Gunung Kawi. Ya saya cuman kasih sesajen, Tuhan saya kasih 100.000 ya. Dan lupa ganti 10 kali lipat. Saudara ketemu Tuhan atau berhala sih? Sadar diri dong. Ya, Tuhan itu maunya relasi dengan kita. Tapi kita maunya transaksi. Saya kasih segini balik 10 kali lipat, jangan lupa. Tapi kita tuh karena kebiasaan berelasi dengan berhala, ya perlakukan Tuhan juga kayak berhala. Kita nggak mau ngomong-ngomong sama Tuhan. Lu capek kali ya doa. Berapa kali ya mesti tahan ya. Aduh Tuhan bisa nggak sekali ngomong kayak saudara pergi ke Gunung Kawi. Sekali kasih sesajen habis gitu pulang. Ada nggak yang pergi ke enggak ada ya. Yang nyembah berhala lalu pagi datang. Good morning berhala. How are you? Apa yang kau inginkan padaku? Nggak ada kan. Saudara nggak butuh relasi. Saudara cuma butuh transaksi. Nah orang kayak gini nih ya yang biasa sama berhala. Seperti itulah kayak berhalanya ya kayak gitu. Jadi saudara sama Tuhan juga modelnya kayak berhala. Saudara transaksi sama Tuhan. Di gereja itu paling subur loh saudara. Siapa yang mau ikut Tuhan, apa saja yang kau minta dalam nama Tuhan diberikan. Waduh berhala yang namanya serakah. Yang tadi Kolose bilang dulu. Serakah, greedy, gemuk saudara. Diberi makan di mana? Di gereja, enggak perlu di luar. Ada yang ekstrim. Siapa yang kesini datang, maafkan ya, bawa helm dalam nama Yesus. Minggu depan gak bawa helm. Kenapa? Kembalikan itu punya Gojek. Kembalikan. Terus bawa apa aku? Bawa mobil. Ya ampun serem banget ya ikut Tuhan kayak gini ya. Jadi ikut Tuhan gak perlu relasi apa-apa. Saya gak perlu Tuhan mau bicara apa sama saya gak perlu. Pokoknya saya sudah kasih bagian saya. Please ya tahu diri berkati saya. Saudara sama Tuhan juga gak ada relasi ya. Saudara ada orang itu kadang konseling itu susah.
Bu Mercy khotbah disiplin rohani, sabar, bukan, disiplin rohani, ketekunan. Ketekunan itu apa sih Bu? Sampai saya bingung, ya ketekunan ya apa? Ya tekun lah. Gitu ya. Apa maksudnya sabar? Ya. Terus dia katakan percuma doa sama Tuhan gak dijawab. Ada orang bahkan yang ekstrim. Saya ikut Tuhan, mama saya itu loh ikut Tuhan. Cinta Tuhan, melayani Tuhan, sakit kanker mati. Saya gak mau ikut Tuhan. Loh saudara kalau ikut berhala ya, saudara setornya 100.000 mungkin bisa balik 1 juta. Tapi kalau saudara ikutnya Tuhan, jangan sombong. Saudara kasih 1 juta sama Tuhan, bahkan Tuhan bisa ambil lebih banyak dari kehidupan kita. Karena dia tidak tunduk pada hukum-hukum logika kita. Dia bukan berhala yang saudara mesti perintah ini itu harus ngikutin saudara. Omong kosong gak ada. Tapi saudara kayak gitu ya. Sama Tuhan berhala. Lalu relasi dengan diri sendiri jadi apa? Autis. Jadi apa? Autis rohani, merosot rohani, ketidakpuasan. Terus diri saya. Orang sembah berhala gitu, gak peduli kanan kiri. Rusak relasi dengan sesama. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Pokoknya 3 relasi ini rusak. Kamu gak tahan dengarkan temanmu sharing. Saya ya selalu didik di persekutuan wanita ya. Itu kan kerohanian tiap orang beda-beda. Ada yang sudah biasa seminar-seminar, liburan pun seminar. Kita banget gitu kira-kira. Ada mungkin yang baru dari gereja lain datang. Ini kumpul lah. Lalu mulai sharing kan setelah dengar firman Tuhan. Itu yang biasa seminar-seminar semalam suntuk. Oh, perlu hela nafas mendengarkan yang mungkin baru-baru sharingnya mungkin receh-receh gitu ya. Oh, saya AC rusak, saya berdoa dalam nama Yesus, klik nyala gitu kira-kira ya. Yang biasa doktrin panjang lebar, gue mesti dengerin lu ngoceh kayak gini masalah per-ASEAN, kayak gitu kan. Kita kadang-kadang melihatin, tapi kita belajar melihat di dalam tubuh Kristus itu belajar ya. Ada banyak berhala-berhala dalam diri kita, termasuk saya. Saya tuh kalau udah ngomong 1 jam, masuk di dalam diskusi, itu enggak tahan loh. Dengarkan yang aneh-aneh kayak gini, itu sudah kepingin mau ngomong. Gini loh Bu, itu sesat, salah, kayak gitu ya. Langsung Tuhan bilang, kamu ini berelasi bukan dengan berhala ya. Telingamu itu buka besar-besar, dengarkan orang lain. Kasih pay attention, dengarkan mereka. Saudara kadang-kadang kita tuh biasa dengan berhala, relasi kita dengan Tuhan juga suka-suka kita. Serakah yang makin serakah, relasi dengan diri sendiri juga makin subur, makin terus minta perhatian. Ya bukan Tuhan yang paling utama, relasi dengan sesama juga seperti demikian. Gak bisa mengasihi orang lain, gak bisa mengampuni orang lain. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, cara mencek hidup kita ya, ini 7 poin, evaluasi checklist ya Bapak Ibu. Ini prinsip yang paling sederhana, saudara coba lihat ya evaluasi. Boleh yang belum menikah baca 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Pengumuman, inilah yang belum menikah. Loh, yang belum menikah bolehkah baca poin 1, 2, 3. Ini cara saudara menceklis ya. Coba checklist paling sederhana itu emosi. Respon emosional kita itu mewakili semua yang kita simpan dalam diri kita ya. Coba saudara cek ya. Baca 1, 2, 3. Hal apa? Kedua. Kita enggak bisa jelasin satu demi satu ya. Panjang sekali. Simple sekali. Coba cek. Apa yang paling membuat kamu takut, gelisah, khawatir itu paling apa? Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya proses kemo itu botak semua, maafkan ya dengan anggota tubuh yang terbuang lainnya. Itu saya pernah sedih sekali ya. Tuhan itu ingatkan saya, Mercy, kamu terlalu sayang sama badanmu ya. Saya nangis saudara, saya bilang iya Tuhan. Saya takut sekali, sakit sekali Tuhan. Tuhan bilang, kamu sayang sekali sama badanmu. Iya Tuhan. Saya takut sekali, saya takut jadi botak, saya takut jadi jelek, saya takut. Dan Tuhan ingatkan, kamu terlalu cinta tubuhmu lebih daripada menikmati aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar apa yang paling membuat saya takut. Ternyata saya harus mengakui saya takut sakit, saya takut jelek, saya takut how do I look, saya takut
Dan ketika saya belajar melepaskan itu di hadapan Tuhan, mau botak kagak botak, mau sakit enggak sembuh, mau apa Tuhan, asal aku menikmati Engkau, baru saya bisa tidur. Apa yang paling bikin kamu takut Bapak Ibu Saudara? Apa yang paling menggetarkan kamu? Kedua, apa yang paling bikin kamu bahagia? Sebagian orang, kalau dapat uang, dapat kenaikan gaji. Coba cek lah Bapak Ibu. Sebagian orang pujian orang lain, penerimaan orang lain, konfirmasi orang lain. Apa yang paling membuat kamu marah? Di satu gereja, saya pimpin PA wanita, tapi saya nunggu Grab baru datang. Macet puter-puter masih 15 menit. Jadi saya duduk di pastori, apa itu ya? Tempat ruang hamba Tuhan itu apa namanya yang tempat mereka rapat. Terpaksa saya jadi ikut, konsistori ya. Lalu mereka rapat, di situ ketua PA wanitanya, saya nggak tahu topiknya apa, tapi hamba Tuhan yang maaf ya Bu, Ibu harus dengar ini, apa kita harus keluar? Oh nggak apa-apa, saya mau capek, saya mau duduk aja. Intinya ketuanya marah sekali karena apa? Beberapa anggotanya itu mengambil keputusan, bagi saya itu sebenarnya keputusan sepele ya. Entah menambah kursi dan apa, mengganti ruang. Tapi poinnya dia tuh yang dia ulang-ulang, kenapa nggak lapor saya lebih dulu? Kenapa enggak beritahu saya lebih dulu? Ya itu betul saudara, cuma hamba Tuhannya itu yang beritahu pada saya. Ibu ini memang kalau marah seperti ini. Terus saya tanya, apa selalu dia marah itu kayak gitu? Setiap rapat kayak gitu, horor banget ya. Oh enggak Bu, dia hanya marah kalau ada hal-hal yang terjadi dia enggak tahu. Wih, ngalah-ngalahin Tuhan dong dia. Ya, terus gitu ya, jadi yang lain-lain dia enggak. Baik sekali. Cuma satu, kalau ada kebijakan-kebijakan, kok saya enggak tahu di situ, marah dia. Saudara ngerti enggak berhala orang ini apa? Kontrol. Semua itu harus under my control. Semua itu harus ada di bawah saya. Kekuasaan itu segala-galanya. Kalau ada yang klik keluar loh, kok saya enggak tahu itu ya. Enggak bisa, kamu harus hormat saya. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang paling membuat kamu itu marah sekali? Apa sih Bapak Ibu Saudara? Ya, coba lalu tolong semua, bolehkah Bapak-Bapak bacakan poin keempat dan kelima? 1, 2, 3. Apa yang lima? Hal apa? Iya. Jujur ya, saudara kalau lagi susah apa-apa, saudara pikir, aduh susah sekali tapi lumayan lah, masih ada 100 juta lah, tenanglah, nyamanlah jiwaku. Apa yang paling menghibur saudara? Ya, saudara bisa jawab sendiri ya, poin 5 kita enggak bisa jelasin satu-satu waktu kita mepet sekali. Apa yang mengisi pikiranmu pada waktu kamu menganggur? Pada waktu menganggur, kamu mau melakukan apa? Ya, lalu kemalangan dan kegagalan seperti apa yang jika itu terjadi dalam hidup saya, maka saya tidak mau hidup lagi. Kemalangan seperti apa? Beberapa orang katakan, aduh ya saya tidak mau hidup lagi kalau sampai suami saya tinggalkan saya. Kalau sampai istri saya meninggal, saya tidak mau hidup lagi lah, percuma lah. Kalau sampai anak-anak saya sakit, ada yang meninggal, aduh percuma saya hidup. Saudara lihat ya, banyak hal yang tersembunyi yang menjadi berhala kita. Yang paling sulit saya jawab, itu poin ke-7. Ketika semalam saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan, kamu sendiri bisa jawab enggak? Suruh-suruh jemaatmu jawab. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya hampir semua mungkin masih bisa jawab, saya enggak bisa jawab yang ke-7. Ya. Jika saya harus hidup dengan hanya memiliki Kristus saja, is it enough for me? Cukupkah itu bagi saya? Waduh Bapak Ibu Saudara, saya kesakitan sekali menjawab karena saya lihat suami saya sebelah tidur dengan begitu enaknya. Ya, saya pasti masuk lihat anak saya, Tuhan kalau mereka semua ini Tuhan ambil ya. Saya kemarin bilang di PA wanita, saya itu orang mengenal saya, Bu Mercy ya, oh Bu Mercy ya, oh kalau dulu, oh yang melayani di sekolah minggu pusat, ada yang menempel di saya. Sekarang, oh Ibu hamba Tuhan di GRI Buaran ya. Saya tadi malam tuh mikir, Tuhan kalau ini semua diambil, kesehatan badanku pun diambil, lalu pelayananku pun di Buaran diambil, tinggal saya seorang diri, alone before you Lord, is it enough for me? Orang tidak lagi kenal siapa saya hamba Tuhan, mungkin saudara sudah pecat saya jadi hamba Tuhan, saya bukan lagi di Buaran. Lalu semuanya diambil Tuhan anak saya tinggal seorang diri, di situ saya mikirkan, Tuhan, betapa sakitnya harus menjawab ini. Tapi saya berani katakan,
Ya Tuhan, Engkau cukup bagiku. Baru saya berani pasang ini, saudara. Ada satu lagu sederhana ya, tidak reform iramanya. Tapi dia katakan, give me Jesus. Just give me Jesus. Ya, you can have all this world. Just give me Jesus. Diulang-ulang. Beri saya hanya Yesus, hanya. Kamu silahkan, kamu miliki seluruh dunia. Tapi saya katakan, no. Just give me Jesus. Kamu boleh miliki semua, tapi saya hanya mencukupkan diri dengan Yesus. Saudara, kalau bisa selesai menjawab poin yang ketujuh, saudara baru bisa tenang hidup di tengah planet bumi ini. Saudara tidak perlu galau-galau mengejar suamimu mencintai kamu. Saudara tidak perlu galau-galau mengharapkan anakmu itu terus balas budi pada dirimu. Saudara tidak akan terus susah dalam pelayanan. Kenapa kamu menyinggung saya? Kenapa kamu tidak hargai saya? Saudara belajar tenang. Jawab ini seumur hidup kita mungkin. Dan bisakah kita menjawab? Semuanya kau rampas dari aku pun Tuhan, asal engkau ada bersama dengan aku. Itu cukup bagiku. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di hadapan Tuhan. Dengan hormat, bolehkah saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Jimmy mendoakan setiap kita. Ada satu orang hamba Tuhan, senior saya di STT, Bapak Pendeta Jimmy bolehkah menutup firman Tuhan dan mendoakan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus di dalam surga yang mulia. Ya Tuhan. Engkau sungguh Bapa kami. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan kesempatan yang indah untuk kami kembali disegarkan oleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan. Yang boleh menyelidiki hati kami, ya Tuhan, sedalam-dalamnya. Untuk kami melepaskan di dalam diri kami segala sesuatu yang menjadi berhala, agar Engkau yang menjadi yang utama di dalam hidup kami. Ya Tuhan. Bukan karena kami kuat dan gagah ya Tuhan. Benar Tuhan. Untuk Kalau kami Tuhan boleh hidup tidak seturut tolong dengan kami, kebenaran firman-Mu. kami sia-sia hidup di Semua oleh tengah karena dunia. belas kasihan-Mu. Semua oleh karena anugerah-Mu. Engkau yang sudah memberikan diri-Mu bagi kami menjadi penebus dan juru selamat kami. Ya Tuhan. Engkau juga memberikan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi kami. Bahkan Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang suci Ya untuk Tuhan. boleh memimpin hidup kami masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Biarlah kami, ya Tuhan, tunduk di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala keberadaan kami supaya kehendak Tuhan yang boleh jadi di dalam hidup kami. Ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menyimpan berhala di dalam hati kami, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tetapi hanya Engkau, ya Tuhan, yang dapat mengubahkan kami, yaitu oleh kuasa firman dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan. Biarlah kami, ya Tuhan, menyimpan baik prinsip-prinsip firman Tuhan itu dalam hidup kami. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar saja. Ya Tuhan. Kami mau menjadi Tariklah pelaku-pelaku kami firman dekat di hadapan-Mu. dengan pertolongan Roh-Mu yang suci. Dan biarlah kemuliaan hanya jadi bagi Allah Tritunggal yang kudus. Benar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Terpuji-pujilah sudah memakai nama-Mu. hamba-Mu yang setia, Ibu Vikaris Mercy, ya Tuhan. Tuhan, Engkau terus akan memakai di dalam kehidupan yang sudah diserahkan kepada Tuhan untuk melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan mendampingi suami sebagai hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy Matakupan. Tuhan, Engkau juga yang memakai dengan leluasa hamba-Mu ini untuk menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan. Semuanya untuk kemasyuran nama Tuhan. Demikian seluruh keluarganya Tuhan. Engkau selalu menyertai pribadi lepas pribadi. Engkau mempunyai rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera-Mu menguasai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berdoa dengan penuh kekurangan dan kelemahan, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus
yang menyempurnakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.